Shalom. Tanggal 15 Mei kemarin, GP Margonda merayakan ulang tahun yang ke-15. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan ini saya ingin mengingatkan kita semua supaya menjadi pribadi yang menggenapi rencana Tuhan. Karena visi GP Margonda ada membawa setiap orang menggenapi rencana Tuhan. Menggenapi rencana Tuhan artinya diselamatkan dan masuk surga. Arti kedua, menerima semua janji-janji Tuhan. Arti ketiga, ketika kita memaksimalkan semua potensi karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Arti keempat, ketika kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi doa saya, saudara semua menggenapi rencana Tuhan. Untuk itulah hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan kehidupan Gideon, bagaimana kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Mari kita buka dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalau Anda membaca dari ayat ke-1, maka Anda tahu Israel sedang ditindas oleh bangsa Midian. Israel hidup dalam penderitaan, melarat, dan kemiskinan. Karena waktu itu mereka ditindas dengan keras oleh bangsa Midian. Sampai mereka pun mendirikan rumah-rumah di gua-gua atau kubu-kubu. Ketika mereka mulai menabur benih, maka bangsa Midian dan bangsa Amalek menghancurkan semua benih tersebut. Itulah penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Saat itulah mereka berteriak minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, keadaan kita mungkin hari ini juga hampir sama dengan keadaan zaman Gideon. Karena adanya COVID-19, adanya goncangan-goncangan ekonomi, adanya permasalahan-permasalahan, tapi itu tetap menuntut kita menjadi menggenapi rencana Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan alasan bagi kita untuk tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Gideon. Apa yang bisa kita pelajari sehingga kita bisa menggenapi rencana Tuhan? Yang pertama, lihatlah dirimu sebagaimana Tuhan melihat. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalau kita renungkan kehidupan Gideon, Gideon bukan pahlawan yang gagah berani. Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur karena takut. Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, Gideon juga merasa rendah diri. Dia berkata dia dari kaum yang terkecil, dari suku Manasye. Waktu Gideon diutus Tuhan membebaskan bangsa Israel, Gideon pun ragu. Dia minta tanda sampai 2 kali. Waktu Tuhan memerintahkan Gideon menghancurkan Mesbah Baal, maka Gideon tidak melakukannya pada siang hari karena takut. Dia lakukannya pada malam hari. Jadi Gideon bukan orang yang gagah berani. Tapi Tuhan tetap melihat dia, pahlawan yang gagah berani. Siapapun dirimu hari ini, Tuhan melihat engkau ada pahlawan yang gagah berani. Pribadi yang dikasih Tuhan, karya agung Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan yang luar biasa terhadap dirimu. Karena itu lihatlah dirimu sebagaimana Tuhan melihat. Milikilah gambar diri yang baik. Karena Amsal 23:7a juga dikatakan, apa yang kita pikirkan tentang diri kita, demikianlah kita. Biarlah kita memikirkan diri kita, cara pandang kita, pola pikir kita selaras dengan Tuhan. Bahwa kita ada pribadi yang luar biasa, yang siap menggenapi rencana Tuhan. Jangan menilai dirimu dan keadaanmu hari ini. Hari ini mungkin kau gagal. Hari ini kau memang lemah. Hari ini mungkin kau tidak punya pengharapan. Tapi lihatlah bagaimana engkau bekerja sama dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dulu memang waktu kita belum kenal Tuhan,
kita kehilangan kemuliaan Tuhan dan gambar diri kita rusak. Tapi sewaktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ciptaan yang baru. Maka kita harus punya kehidupan yang baru, pola pikir yang baru, cara pandang yang baru terhadap diri kita. Kita pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Secara fisiknya di luar Mesir, tapi pola pikirnya tetap ada di Mesir. Pola pikirnya menjadi budak. Jangan kita sudah diselamatkan menjadi ciptaan yang baru, tapi pola pikir kita masih pola pikir yang lama. Milikilah pikiran Kristus. Bahwa kita pribadi yang luar biasa. Saya ingat sebuah kisah, yaitu kisah dongeng. Ada seekor tikus yang sangat penakut. Dan waktu dia dikejar-kejar kucing, dia mulai berteriak-teriak minta pertolongan. Sampai dia berdoa, minta pertolongan pada dewa, supaya dia bisa diubah menjadi seekor kucing. Ternyata doanya dijawab. Dia menjadi kucing. Dan dia berkata, mulai hari ini saya tidak takut lagi. Lalu dia mulai berjalan, tiba-tiba dia ketemu anjing. Dan dia dikejar-kejar oleh anjing, dan dia merasa takut kembali. Dan dia berkata, saya salah berdoa. Seharusnya saya menjadi seekor anjing. Dan doanya dikabulkan oleh dewa. Dia menjadi seekor anjing. Dan dia berkata, mulai hari ini saya tidak takut lagi. Satu kali dia berjalan-jalan ke hutan dan dia ketemu seekor harimau. Dan dia dikejar-kejar oleh harimau. Dia merasa takut sekali. Dan dia mulai berdoa lagi. Seharusnya saya menjadi seekor harimau. Dan doanya dikabulkan. Dia menjadi seekor harimau. Dan dia berkata, hari ini saya tidak akan takut lagi. Lalu waktu dia berjalan-jalan di hutan, dia ketemu dengan pemburu. Dan pemburu mulai menembaki dia. Dia lari ketakutan. Dan dia mulai berkata, saya harusnya berdoa menjadi manusia. Tapi dewanya berkata, percuma, engkau tidak bisa menjadi apa-apa pun juga. Engkau bisa berubah menjadi kucing. Engkau bisa berubah menjadi anjing. Engkau bisa berubah menjadi harimau. Tapi mentalmu tetap tikus. Saudara, jangan kita seperti cerita ini. Kita sudah diselamatkan. Kita dijadikan ciptaan yang baru. Tapi kita masih punya mental yang lama. Melihat gambar diri kita yang buruk. Tapi mulai hari ini, lihatlah dirimu sebagaimana Tuhan melihat dirimu. Yang kedua, bagaimana menggenapi rencana Tuhan? Kita harus tahu bahwa kita dibutuhkan oleh dunia. Dunia membutuhkan kita. Mari kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, di tengah-tengah keterbatasan Gideon, maka Tuhan mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Dengan kata lain, bangsa Israel membutuhkan Gideon untuk melepaskan mereka. Dan hari ini saya juga mau bilang pada saudara semua, dunia membutuhkan engkau. Jangan Anda berkata, ini sombong sekali. Memangnya kita siapa sampai dunia membutuhkan kita? Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak raja. Kita lahir di dunia ini bukan kebetulan. Kita ada di dunia ini bukan penonton. Bukan hanya menjadi pemandu sorak. Tapi kita pemain. Dan Tuhan punya rancangan yang besar. Ketika kita ada di dunia ini, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan berkata, kamu ada terang dunia. Jadi terang kita harus bersinar. Menerangi dunia yang gelap ini. Hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Renungkan beberapa hal ini. Orang-orang yang belum diselamatkan membutuhkan kabar baik daripadamu.
Bagaimana engkau bisa menuntun mereka berjumpa dengan Yesus? Orang-orang yang lemah membutuhkan kata-kata kekuatan daripadamu. Orang-orang yang berduka membutuhkan kata-kata penghiburan daripadamu. Engkau bekerja, kantormu membutuhkan kinerjamu yang baik. Engkau bisnis, engkau punya usaha, engkau punya produk, maka produkmu dinanti-nantikan oleh dunia, yaitu produk yang memberkati banyak orang. Apapun profesimu, dunia sedang menantikan kau menjadi berkat. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kau akan menemukan aplikasi-aplikasi yang baru. Mungkin kau sedang mendirikan satu usaha sehingga kau membuka lapangan pekerjaan. Engkau bisa melakukan penemuan-penemuan. Engkau menulis buku. Engkau membuat lagu. Engkau membuat lukisan. Engkau membuat gambar. Engkau melakukan apapun juga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dunia membutuhkan engkau. Saudara, mungkin Anda berkata, tapi saya nggak bisa. Saya bukan orang yang hebat. Renungkan tentang Gideon. Gideon juga bukan orang yang hebat. Tapi apa rahasianya dia bisa membebaskan bangsa Israel? Rahasianya ada di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34. Hakim-Hakim 6 ayat 34. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Firman Tuhan katakan roh Tuhan menguasai Gideon. Kunci kemenangan Gideon, kunci keberhasilan Gideon, Gideon dipenuhi dengan Roh Kudus. Memang di sini dikatakan roh Tuhan. Kalau Anda pelajari di Perjanjian Lama, maka setiap kata roh Tuhan, roh Allah itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam Perjanjian Lama, bukan hanya di Perjanjian Baru. Tapi pada Perjanjian Lama hanya orang-orang tertentu yang dipilih dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satunya di kisah ini, Gideonlah yang dipilih dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kita bersyukur kita di zaman Perjanjian Baru. Karena Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Dan itu yang membuat kita hanya punya kuasa. Di Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi bukan hanya mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit. Menjadi saksi artinya kita punya hikmat, keunggulan, kepandaian, kecerdasan. Hal-hal yang membawa dampak yang baik bagi dunia. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasanya. Dan hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, Pentakosta ketiga. Ketika kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan menjadi saksinya. Kita bisa jadi berkat di bidang pekerjaanmu. Mungkin engkau di marketplace, engkau di pemerintahan, engkau di media, seni, hiburan, di pendidikan, dan sebagainya. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berdoa supaya kita menyadari bahwa dunia membutuhkan kita dan kita pun membutuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memenuhi kita, kita pasti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagian kita adalah, ya Tuhan, aku mau, pakailah aku menjadi jawaban bagi dunia ini. Saya akhiri dengan ini, sebuah kisah yang saya dengar dari salah satu guru saya waktu saya sekolah Alkitab. Dia menceritakan tentang mata air. Dia katakan kalau mata air itu selalu mengeluarkan air yang membual-bual. Tapi jika kita tutup mata air itu entah dengan sampah atau apapun batu, dan air itu tidak bisa keluar lagi. Tapi tidak terlalu lama kemudian, di beberapa tempat tidak jauh dari sumber mata air itu akan timbul mata air yang baru. Karena air itu akan terus mencoba keluar. Satu ditutup, di tempat lain itu akan keluar. Saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana awal Tuhan adalah memakai saudara semua.
Dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi perhatikan, jika kita tidak mau dipakai Tuhan, kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan, kita menutupi bakat kita, menutupi daripada talenta karunia kita. Jangan heran hanya Tuhan pakai orang lain. Tiba-tiba Anda melihat orang-orang lain dipakai Tuhan begitu luar biasa, sedangkan kita enggak. Seperti mata air yang ditutup, tidak begitu lama mata air yang lain bermunculan. Saya berdoa, tidak seorang pun yang gagal. Semua akan berkata, Tuhan pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Aku ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana menggenapi rencana Tuhan? Lihatlah dirimu sebagaimana Tuhan melihat engkau. Yang kedua, ingatlah dunia membutuhkan engkau. Penuhilah dirimu dan Roh Kudus, dan jadilah jawaban atas dunia ini. Maka kehidupanmu menggenapi rencana Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap terima kasih buat firman-Mu. Ya, firman-Mu tertanam dalam hati pikiran kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menggenapi rencana Tuhan. Biar kami melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat diri kami. Biarlah kami juga tahu bahwa kami dibutuhkan oleh dunia ini, agar hidup kami menjadi berkat. Karena itu penuhi kami dan Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami punya hikmat, kecerdasan, keunggulan, kepandaian, kuasa, otoritas untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu di GBI Margonda, maka hidup dalam kelimpahan-Mu. Di dalam nama Yesus, kuncap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.